Y. Kemudian kalau kita lihat profil reaksinya itu adalah seperti ini. Ya. Kalau di puncak-puncak ini itu disebutnya apa ya? Kan ada apa namanya? Suatu spesinya ya. Kalau yang di tengah ini tadi kan itu zat antara. Nah, kalau yang di puncak ini dulu biasanya disebut apa ya? Kompleks teraktivasi ya. Nah, di sini ada dua kompleks teraktivasinya. Yang pertama itu ketika si siapa nih? Saya tulis ML5-nya sebagai M aja ya. Di sini ketika ikatan M dengan X itu mulai melemah, kemudian si Y ini mulai ada interaksi, tapi X-nya belum putus di sini. Setelah dia menjadi zat antara, baru dia putus. Kemudian di sini muncul puncak lagi, ya ada kompleks teraktivasi lagi. Nah di sini si M dengan Y mulai membentuk ikatan, kemudian dengan X-nya itu sudah sangat jauh ya. Nah ini mungkin beberapa hal yang dulu pernah kalian pelajari. Kemudian reaksinya terus maju, akhirnya membentuk kompleks yang baru dengan ligand yang baru yaitu ligand Y. Oke, nah untuk contoh mekanisme disosiatif pada apa namanya kompleks organologam itu contohnya pada proses penggantian ligand CO dengan ligand trialkyl fosfat. Nah, trialkyl fosfat masih ingat dituliskannya sebagai apa? PR3 ya. Masih ingat juga nggak ligand CO ini dia elektron yang berkontribusi itu ada berapa? Dalam apa namanya penghitungan jumlah elektron dalam kompleks organologam CO itu dia kontribusinya berapa? 2 ya. Kemudian trialkyl fosfat juga 2. Nah, karena di sini sama-sama 2 nanti bisa apa? Saling menggantikan. Nah, contoh-contoh kompleks yang mengalami mekanisme disosiatif tadi ya penggantian ligand CO dengan trialkyl fosfat. Contohnya ada ini ada tetrakarbonil nikel, kemudian ada pentakarbonil besi ya. Kemudian ada heksakarbonil krom. Nah, kalian bisa lihat enggak persamaan dari ketiga kompleks organologam ini? Nah, nanti persamaan tersebut untuk menganalisis mekanisme disosiatif. Kapan suatu kompleks mengalami disosiatif, kapan mengalami yang asosiatif. Bisa menemukan persamaannya dari ketiga kompleks tadi? Angka koordinasinya sama enggak? Beda, Pak. Beda. Kemudian
Apa? Sama muatannya ya, Pak? Muatannya, muatannya berapa? 0 ya, nggak ada muatannya. Kalau bilox masing-masing logamnya sama nggak? Kemudian apalagi jumlah elektronnya sama nggak? Jumlah elektron dari ketiga kompleks ini sama nggak ya? Di sini jumlah elektronnya berapa? 18, Pak. Oke, ini 18 elektron. Kemudian yang bawahnya 18 elektron. 18 elektron. Yang ini, yang ketiga? 18 juga. Oke, ya. Jadi di sini jumlah elektronnya itu sama 18 elektron. Jadi kalau mekanisme disosiatif itu umumnya terjadi pada kompleks 18 elektron ya. Kenapa tidak disosiatif? Kenapa tidak asosiatif? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa nih? Ada yang bisa nebak nggak? Kan Pak, kalau disosiasi tadi dia itu pengurangan ya Pak, karena ada penguraian. Berarti elektronnya itu dari 18 elektron bisa jadi 16 elektron. Sedangkan kalau yang asosiatif tadi kan ada penggabungan Pak, berarti ada penambahan. Jadi kan nggak bisa dari 18 elektron jadi 20 elektron gitu Pak. Oke ya, sudah tepat nih. Kalau yang asosiatif itu kan tadi melibatkan proses penggabungan ya. Misalkan suatu kompleks 18 elektron mengalami penggabungan, berarti ada linggan yang masuk, ada elektron yang didonorkan. Nah, jumlah elektronnya nanti bertambah ya. Misalkan jadi 20 elektron. Nah, misalkan 2 elektronnya itu ditambah, pasti nanti akan mengisinya di bagian anti bondingnya ya. Kalau nanti mengisi di anti bonding, maka dia jadi tidak disukai. Nah, karena tidak disukai, maka yang 18 elektron ini mekanisme asosiatif itu tidak umum terjadi. Lebih sering ditemui mekanismenya adalah mekanisme disosiatif. Kemarin kan ada ya kompleks dengan 16 elektron. Nah, contohnya seperti itu. Bisa disimpulkan sampai sini? Dapat nggak kesimpulannya kalau mekanisme disosiatif itu umumnya terjadi pada kompleks yang seperti apa?
Oke, saya anggap udah bisa ya. Kemudian karena tadi disosiatif itu terjadi pelepasan ligan, nah hasil antaranya di sini kan misalnya dari 6 berubah jadi 5. Pasti di sini kurang stabil. Maka biasanya zat antaranya itu distabilkan oleh si pelarutnya. Nah, pelarutnya ini kalau mau menstabilkan berarti yang punya donor elektron. Nah, walaupun dia punya donor elektron, tapi tidak terlalu kuat. Nah, kalau terlalu kuat takutnya apa? Dia tidak bisa digantikan oleh linggan yang baru tadi. Malah dia yang bertindak sebagai linggan itu adalah si pelarutnya. Seperti itu. Kemudian contoh pelarut yang punya donor elektron itu adalah tetrahidrofuran ya, seperti ini. Dia punya elektron bebas, pasangan elektron bebas di oksigennya yang bisa digunakan untuk donor elektron menstabilkan hasil antara tadi. Kemudian linggan CO terikat kuat pada metal dalam kompleks oktahedral. Karena linggan CO ini dia sebagai donor sigma, juga dia sebagai pi akseptor. Ini donor sigma, kemudian pi akseptor. Nah, sehingga umumnya dia terikat kuat pada
Oke, cek suara saya masih bisa terdengar. Terdengar, Pak. Oke, tadi saya terlemparnya pas di mana ya? Pas menjelaskan ini tadi terlemparnya. Bukan, Pak. Mana yang ini? Iya, Pak. Tadi yang mana nih? Di sini tadi saya menjelaskan 2 poin ini. Yang sudah terbahas sebelum terlempar, tadi yang poin yang mana? Yang pertama, Pak. Yang pertama, oke. Oke, ini saya hapus dulu. Nggak bisa. Nah, jadi tadi kan si CO itu dia terikat kuat dengan logamnya ya, dengan atom pusatnya. Nah, untuk disosiatif itu kan butuh proses pelepasan linggan yang lama dulu, yaitu linggan CO-nya. Nah, untuk membantu proses pelepasannya bisa menggunakan proses termal, bisa juga menggunakan proses fotokimia. Kalau proses termal berarti ini pelepasannya atau pelabilan ikatan logam dengan CO ini dengan bantuan suhu ya, diberikan suhu yang cukup tinggi sehingga nanti ikatan M dengan CO-nya menjadi lemah. Kalau proses fotokimia nanti di sini melibatkan cahaya. Jadi si cahayanya itu akan membantu pelemahan ikatan pusat, logam pusat dengan si CO-nya. Seperti itu. Kemudian, nah ini contohnya ya untuk mekanisme disosiatif. Tadi substitusi linggan CO karbonil diganti dengan asetonitril di sini melalui proses fotokimia. Nah, di sini apa namanya? Peralatan fotokimianya ya. Nah, peralatan fotokimia di sini ada sumber cahaya ya, lampu merkuri. Kemudian di sini ada larutan dari si kompleksnya. Lalu di sini ada gas nitrogen. Nanti kita lihat fungsinya masing-masing di slide berikutnya. Oke, kemudian pelarutnya di sini macam-macam ya, bisa THF, bisa asetonitril, bisa alkana, atau gas mulia dan yang lainnya. Nah, ini ya, apa yang terjadi pada proses fotokimia untuk membantu disosiasi dari ikatan M dengan CO. Pertama di sini ada fotolisis. Nah, fotolisis dari asal katanya ya, lisis itu kan pemecahan. Kemudian foto itu foton atau cahaya. Nah, jadi di sini pemecahannya dengan bantuan cahaya. Misalkan ada MCO6 ya, seperti ini. Kemudian ikatan M dengan CO-nya mau dipecah menjadi MCO5 plus CO seperti ini. Nah, ini kan proses disosiasi ya tadi. Nah, di sini pemecahannya atau proses disosiasinya tadi dibantu dengan cahaya. Nah, nanti cahayanya, maksudnya warna dari cahayanya itu tergantung kompleks yang dipelajari. Misalkan kompleksnya itu dia menyerapnya di rentang UV, berarti proses fotolisisnya perlu menggunakan sinar UV ya. Nah, mungkin pada proses fotolisis ini ada terjadi transisi elektron ya, sehingga nanti menyebabkan pelemahan ikatan M dengan CO, akhirnya terjadi disosiasi. Kemudian
Di sini juga ada proses pembuangan gas CO ya, gas karbon monoksida hasil pelepasan linggan karbonil tadi. Fungsinya apa? Gas CO ini dibuang. Kalian bisa lihat di sini reaksinya itu kesetimbangan. Jadi kalau pengen mendapatkan si hasil antaranya ini banyak, maka perlu dilakukan apa nih? Biar reaksinya itu bergeser ke kanan, maka produk yang ada di sebelah kanan kita kurangi ya. Nah, maka di sini ada proses pembuangan gas CO. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan produk ya, si MCO5. Ya, ini nanti yang akan digunakan untuk tahap berikutnya, yaitu tahap penempelan linggan yang baru. Kemudian sebelum ditempeli dengan linggan yang baru, maka ada proses solvasi terlebih dahulu ya. Ini hasil antaranya nanti akan diikat dengan si solvennya untuk apa namanya menstabilkan si hasil antaranya. Kemudian baru nanti si apa namanya si solvennya akan digantikan oleh linggan yang baru menghasilkan kompleks yang baru seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak dari proses disosiasi tadi melalui proses fotokimia? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa di sini digunakan gas nitrogen? Gas nitrogen itu umum digunakan karena sifatnya yang seperti apa ya? Umum digunakan pada reaksi-reaksi kimia. Ada yang ingat nggak? Gas inert ya Pak. Dia cukup inert ya. Kalau cukup inert, dia aman nih digunakan untuk mendorong gas karbon monoksida yang dihasilkan pada proses disosiasi tadi. Nah, kalau misalkan dipakainya itu apa namanya O2 atau udara biasa ya, yang ada uap airnya, takutnya nanti bisa terjadi oksidasi kah? Atau mungkin terjadi proses hidrolisis, akhirnya tidak terjadi substitusi. Ya makanya di sini digunakan N2. Mungkin bisa digunakan gas inert yang lain juga. Oke, kemudian, nah di sini ada latihan nih. Reaksi penggantian linggan karbonil pada hexakarbonil tungsten mengikuti mekanisme disosiatif. Reaksi ini berlangsung dalam pelarut PHF dengan linggan masuk atau linggan yang baru berupa trimetilfosfin. Tuliskan mekanisme reaksi yang terjadi dan zat antara yang terbentuk. Oke, ditanyakan mekanisme yang terjadi. Ini mekanismenya mekanisme disosiatif.
Tadi di sini kita punya apa? Heksakarbonil tungsten. WCO ya. Kemudian akan diganti dengan apa nih? Trimetil fosfin. Trimetil fosfin itu gimana rumusnya? PME3 ya. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Nah, kalau disosiatif berarti dia apa? Mengalami tahap yang pertama, dia mengalami apa? Disosiasi ya, penguraian. Nah, penguraian hasilnya apa nih? Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian si ini ya kompleks dengan angka koordinasi 5 itu merupakan zat antara ya. Nah, nanti di tahap pertama dia dihasilkan, di tahap yang kedua zat antara ini nanti akan digunakan. Tadi linggan masuknya trimetilfosfin, PME3, WCO5, PME3 ya. Seperti ini. Nah, zat antaranya itu kan pentakarbonil tungsten ya, karena dia di tahap 1 itu dihasilkan, di tahap 2 dia digunakan. Apakah mekanisme ini sudah lengkap? Belum, Pak. Belum. Apa nih yang belum lengkap? Solvennya belum ditambahkan, Pak. Oke, solvennya ya. Di mana nih? Sebelum 1, setelah 1, atau setelah 2? Setelah 1. Iya, setelah 1 ya. Nah, di sini si hasil antaranya itu dia akan sebelum bereaksi dengan linggan barunya, dia akan distabilkan oleh si solvennya. Tadi solvennya siapa? THF ya. THF. WCO5. Kemudian ini si solvennya, si THF. Baru yang ini dia akan digantikan tadi si solvennya. Nah, solven dengan si tungstennya itu ikatannya tidak kuat ya, makanya di sini dia akan bereaksi lagi dengan si linggan barunya. THF. Ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang mekanisme asosiatif ya. Tadi kalau mekanisme asosiatif itu ada penggabungan ya. Kompleks yang lama dengan linggan yang lama akan bergabung dengan linggan yang baru. Nah, di sini kalau kita lihat angka koordinasinya, dia naik atau turun? Zat antaranya memiliki angka koordinasi lebih besar daripada kompleks awalnya. Kemudian
dia nanti baru dilepas ya si ligand lamanya. Nah, laju reaksinya ini kalian bisa lihat tergantung pada gugus datangnya atau ligand yang baru si Y-nya ini. Kalau nanti Y-nya itu ditambahkan dengan konsentrasi yang besar, maka lanjutnya itu akan lebih cepat. Kemudian setelah Y-nya ini berikatan, nanti di tahap kedua, si X-nya, si ligand yang lama, dia akan terlepas. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, zat antaranya ini logam dengan ligand lama dan ligand baru. Nah, di sini ada kompleks teraktivasinya, nanti mungkin kalian bisa tuliskan sendiri. Nah, kalau di sini nanti akan terjadi apa namanya? Kalau di sini ligandnya itu ditambahkan, maka otomatis ada elektron yang diberikan dari ligand yang baru kepada si kompleksnya. Jadi nanti kompleksnya di sini apa namanya? Elektronnya bertambah ya, jumlah elektronnya bertambah. Sehingga nanti yang mengalami asosiatif ini kompleksnya yang umum yang memiliki kurang dari 18 elektron. Karena tadi di awal kalau dia sudah 18 elektron, kemudian ketambahan elektron lagi, dia menjadi tidak stabil ya, tidak disukai. Karena apa? Karena di bagian antibodinya itu nanti ada elektron yang mengisi. Kemudian ini contohnya, reaksi penggantian ligand triphenylphosphine kompleks iridium dengan triethylphosphine. Ya, kalau kalian hitung di sini kompleksnya berapa elektron nih? Kompleks iridiumnya. Dalam kompleks iridium ada berapa elektron jumlahnya? 9, Pak. Oke, iridiumnya ada 9. Kemudian CO-nya? 2, Pak. 2. Cl-nya? 1. 1. Kemudian triphenylphosphine-nya? 2 kali 2, 4, Pak. Oke, 4. Total ada berapa nih? 16 elektron. 16 elektron ya. Nah, kompleks yang jumlah elektronnya kurang dari 18, mereka umum melakukan reaksi substitusi menggunakan mekanisme asosiatif ya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kalau di sini kalian hitung pasti 18 elektron. Kemudian nanti hasilnya itu 16 elektron lagi. Nah, kenapa sih si kompleks 16 elektron ini dia tidak melakukan disosiatif? Kalau asosiatif, dia kan elektronnya bertambah. Kalau disosiatif, dia elektronnya berkurang. Nah, elektronnya di sini kalau berkurang, kan terlalu sedikit. Nah, ini juga tidak disukai ya. Kalau yang 18 elektron, kan kemarin sudah
dibahas juga ya, yang stabil itu bisa 18 elektron. Nah, makanya di sini yang 18 elektron itu lebih disukai sehingga melakukan mekanismenya itu adalah mekanisme asosiatif. Kemudian ada beberapa efek yang mempengaruhi reaksi substitusi. Yang pertama adalah efek sterik dari ligannya. Nah, ini nanti bergantung mekanismenya. Kalau mekanismenya asosiatif, efek sterik ligan ini akan menurunkan laju. Sedangkan kalau yang disosiatif malah akan meningkatkan laju. Ada yang tahu nggak kenapa yang asosiatif itu menurunkan laju, disosiatif itu malah meningkatkan laju substitusinya. Kalau asosiatif tadi melibatkan proses apa ya? Penggabungan ya. Ada proses penggabungan di sana. Nah, misalkan si ligan awalnya itu dia sudah sterik, sudah meruah, nanti ligan yang baru itu kan akan lebih susah masuk ya, akan lebih susah bergabung sehingga nanti proses asosiasinya itu menjadi terhalangi ya, sehingga lajunya turun ya, susah untuk bergabung kalau ligan lamanya efek steriknya itu besar. Nah, berbeda kalau disosiasi. Kalau disosiasi dia malah meningkatkan laju. Kenapa? Kalau si liganya itu meruah, mereka kan saling tolak menolak ya sesama ligannya. Karena tolak menolak itu ya dari efek steriknya, maka akan lebih mudah diputus biar nggak terlalu sesak ya. Maka ada yang dilepas satu, misalkan seperti itu, sehingga lajunya itu menjadi meningkat kalau yang proses disosiatif. Nah, ini bisa dilihat ya dari percobaan disosiasi kompleks nikel dengan berbagai jenis ligan fosfin ya. Nah, di sini ligan fosfinnya ada yang efek steriknya kecil, ada yang efek steriknya besar. Nah, ini dilihat dari derajat, ini namanya Kohn Angel atau apa bahasa Indonesianya, sudut corong ya. Nah, kalau ligan fosfin itu kan dia seolah-olah seperti membentuk corong ya, seperti ini. Nah, misalkan dia digambarkan seperti ini nanti bentuknya. Semakin besar sudut corong di sini ya, theta, artinya si liganya itu semakin meruah atau efek steriknya semakin besar. Di sini ada percobaan dan diperoleh datanya. Kalau dia sudutnya kecil, maka konstanta disosiasinya ya dari sini kan D, dia konstanta disosiasinya kecil. Sedangkan kalau yang punya theta besar atau sudut yang besar, dia konstanta disosiasinya besar. Kalau konstanta disosiasinya besar, artinya apa? Dia mudah mengurai atau sulit mengurai? Mudah terurai, Pak.
Yang mudah terurai. Taunya dari mana? Kalau KD-nya besar, produk penguraiannya besar atau kecil? Kalau KD-nya besar, berarti produk penguraiannya besar atau kecil? Besar juga. Besar. Nah, ini kan KD kalau kalian tulis itu kan apa namanya? Rasio antara produk ini ya dengan si reaktannya. Nah, kalau produknya banyak, berarti kan KD-nya banyak juga atau besar KD-nya. Nah, KD yang besar, konstanta disosiasi yang besar itu diperoleh dari kompleks yang punya linggan tambun atau linggan yang meruah, ditandai dengan sudut tetanya di sini, sudut corongnya ya. Apa nih? Yang sebelah sini lah ya. Sudut dari corong. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan ke efek kekuatan basa Lewis. Nah, semakin oh ya, saya tanya dulu deh, basa Lewis itu yang seperti apa ya? Basa Lewis, dia yang seperti apa ya? Basa Lewis itu donor elektron atau akseptor elektron? Donor menyumbangkan elektron, Pak. Iya, yang menyumbangkan elektron ya. Kalau semakin kuat basa Lewisnya, artinya apa? Dia semakin suka menyumbangkan atau semakin sulit menyumbangkan? Semakin mudah mendonorkan atau semakin sulit mendonorkan? Semakin mudah ya. Mudah, Pak. Oke, nah nanti misalkan apa namanya? Semakin kuat sifat basa Lewis dari gugus datang atau linggan yang baru, maka laju substitusi disosiatif yang kedua dan seterusnya pada kompleks koordinasi 6 linggan karbonil akan semakin rendah. Maksudnya, misalkan kita punya kompleks seperti ini ya. Kemudian misalkan kita pakai trifenyl trialkyl fosfin ya, linggan barunya. Semakin kuat apa namanya? Linggan baru atau gugus datangnya, maka proses disosiasi yang kedua itu akan semakin sulit. Nah, kalau kalian lihat ini kan ada 6 CO yang bisa digantikan ya. Mungkin bisa menghasilkan CO-nya 5, trialkyl fosfinnya 1, atau bisa menghasilkan CO-nya 4, ininya 2, trialkylnya, sampai semuanya itu digantikan oleh trialkyl fosfin. Nah, ini kan kemungkinannya itu kan bisa sampai 6 kali substitusi ya. Tapi di sini ternyata kalau linggan barunya itu merupakan basa Lewis yang sangat kuat, maka proses yang kedua berarti yang ini ya,
Yang ini mulai dari sini itu sudah susah terbentuk. Nah, ini susah terbentuk ya. Kenapa? Karena mana nih? Proses disosiasinya itu sulit. Nah, susah terbentuk karena di sini ini CO4PR3 plus CO. Nah, ini proses ini sangat susah ya. Prosesnya sangat susah. Kenapa bisa kita lihat dari linggan-linggannya ya. Linggan karbonil itu sifatnya tadi apa? Dia sebagai donor, sigma juga sebagai selain donor sigma, linggan karbonil akseptor, iya akseptor pi ya. Nah, apa sih artinya donor sigma sama akseptor pi? Masih ingat nggak? Kalau donor sigma yang gimana, yang akseptor pi yang gimana? Donor sigma sama akseptor pi itu sama-sama melemahkan ikatan CO. Sama-sama melemahkan ikatan CO. Oke, hubungannya dengan ikatannya dengan logam itu gimana? Ikatannya dengan logam itu makin kuat, tapi antara C sama U-nya itu melemah, Pak. Iya, ya, semakin kuat. Nah, donor sigma itu kan nanti yang akan membentuk ikatan sigma antara M dengan si karbonilnya ya. Kemudian kalau akseptor pi itu yang akan membentuk apa? Ikatan Antibonding. Ikatan balik ya. Akan membentuk ikatan balik yang akhirnya M dengan si CO-nya ini terikat kuat. Oke, kemudian misalkan di sini ada gugus baru ya yang masuk dengan sifat basa Lewis yang kuat. Nah, kalau basa Lewis yang kuat itu artinya dia donor sigma yang kuat. Oke, misalkan saya gambarkan seperti ini. Oke, ini si PR3 yang masuk, kemudian ini CO-nya ya. Karena si trialkyl fosfin itu merupakan donor sigma yang kuat atau basa Lewis yang kuat. Nah, maka dia akan banyak mendonorkan elektron ke M. Nah, M-nya nanti akan memberikan lagi ke CO ya. Sehingga di sini ikatan M dengan CO-nya itu akan semakin kuat kalau di sini ada donor sigma yang kuat. Nah, M dengan CO-nya kuat, maka ini susah diputuskan ya. Ini saya gambarnya CO yang dia posisinya trans, bisa aja nanti dia didonorkan lagi elektronnya ke CO. Nah, CO yang cis dengan si trialkyl fosfinnya. Ya, jadi nggak hanya yang trans aja, yang ini juga bisa, yang ini juga bisa. Ya, kemungkinannya itu ada 5 ya. Intinya di sini, kalau di sini ada donor sigma yang kuat, nanti ikatan M dengan CO-nya itu akan semakin kuat sehingga akan susah diputuskan. Maka proses disosiasi yang kedua itu akan semakin susah ya. Disosiasi yang kedua berarti kan harus memutus CO ya yang ada di sini. Nah, harus memutus CO yang ada di sini, padahal CO-nya tadi sudah terikat kuat karena ada
trialkil fosfin yang merupakan basa Lewis kuat. Oke, sampai sini penjelasan di atas tadi bisa diikuti. Bisa diikuti nggak nih? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kemudian di sini ada regiokimia ya untuk kompleks koordinasi 6. Nah, substitusi 1 itu nanti dia menyukai mekanisme disosiatif. Kemudian nanti substitusi yang kedua posisinya kalau bisa disubstitusi akan menempati posisi cis terhadap substitusi yang pertama. Kemudian nanti substitusi yang ketiga itu akan membentuk apa namanya, geometri yang fasial ya terhadap substitusi 1 dan 2. Nah, ini akibat efek trans dari CO. Nah, saya gambarkan aja deh. Misalkan kita punya kompleks seperti ini. CO, 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 CO. Kemudian ini mau disubstitusi dengan apa ya? Dengan tadi deh trialkil fosfin ya, ini buat contoh aja nih. Walaupun nanti tadi kan di awal si trialkil fosfin itu membuat ikatan M dengan CO semakin kuat. Nah, di sini untuk penggambaran saja. Oh, mungkin saya pakai ini aja lah, linggannya L aja biar nanti nggak bingung kaliannya. Oke, nah mau digantikan dengan linggan baru L. Maka nanti kan hasilnya ini bisa di mana aja ya. Mau di posisi aksial atau ekuatorial itu nanti sama aja. Oke, saya tulis di posisi aksial. Ini substitusi yang pertama. Kemudian substitusi yang kedua nanti pasti dia akan masuk di posisi yang cis terhadap substitusi yang pertama. Nah, ini dan ini kan dia posisinya adalah cis. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini CO dia memiliki efek trans. Jadi dia akan melemahkan ikatan yang trans terhadap, misalkan kita lihat CO yang ini ya, nanti dia akan melemahkan CO yang ada di seberangnya yang memiliki posisi trans. Nah, dia dilemahkan, akhirnya CO ini yang putus diganti dengan linggan L tadi. Kemudian selanjutnya di sini apa nih? Masih ada CO yang memiliki posisi trans dengan CO yang lain. Nah, pasti nanti di sini yang akan diputus ya CO-nya. CO-nya diputus atau yang di sini juga sama aja. Pokoknya yang posisinya saling berseberangan ya, posisinya trans. Nah, nanti hasil akhirnya yang didapat dia membentuk fasial ya, struktur yang fasial seperti ini.
Oke, nah ini penjelasan untuk regiokimia reaksi substitusi ligan menggunakan contoh kompleks karbonil koordinasi 6. Masih ingat kan ya, satunya fasial kan Anda, apa ya, satunya fasial itu apa ya? Kalau fasial itu kan yang ada di mukanya ya, di muka dari oktahedralnya. Gimana nih? Satunya fasial masih ingat nggak? Meridional, Pak. Iya, meridional ya. Yang ada di mana nih kalau meridional? Kalau fasial kan itu nanti di muka segitiganya ya dari oktahedral. Kalau meridional di sininya ya. Misalkan di sini dan di sini. Atau di sini sama yang di sini. Oke, nanti jangan lupa ya, fasial meridional. Oke, bisa juga apa namanya, ada perubahan mekanisme reaksi yang tadi awalnya umumnya pakai disosiatif, ada yang bisa berubah jadi asosiatif. Nah, ini terjadi kalau ligannya bisa berubah jumlah donornya ya. Misalkan yang jumlah donornya itu awalnya 3 ya, seperti ligan nitrosil, kalau dia linier, ketika berubah menjadi menekuk atau bersudut, dia donor elektronnya jadi 1. Nah, artinya kan misalnya kompleksnya awalnya 18 elektron, dia berubah menjadi berapa nih? 16 elektron kalau si ligan nitrosilnya menekuk. Nah, kalau 16 elektron itu kan bisa asosiatif. Yang awalnya tadi 18 elektron itu disosiatif. Nah, adanya ligan yang bisa berubah jumlah donornya ini akan merubah mekanisme substitusinya. Begitu pula untuk yang siklopentadienil, misalnya dia adalah pentahapto. Pentahapto kan dia berarti apa? Mendonorkan 5 elektron ya. Kemudian berubah menjadi trihapto ya, seperti ini. Dia donornya jadi 3 elektron. Nah, karena dia jumlah elektron donornya berkurang, maka nanti elektron total dalam kompleksnya itu juga berkurang. Misalkan awalnya dia 18 berubah jadi 16. Yang awalnya umumnya disosiatif, dia bisa asosiatif ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kalau kalian hitung nanti di sini dia ini yang linier. Dia yang linier, kemudian nanti prosesnya si NO-nya ini, ligan nitrosilnya akan menekuk. Yang awalnya linier ini tadi 3 elektron, karena menekuk dia berubah jadi donor 1 elektron. Akhirnya di sini awalnya berapa sih? Boleh dihitungin nggak? Ini 3. Ini 10. Ini berapa nih? 5, Pak. 5 ya. Oke, yang awalnya ini 18 karena dia linier, kemudian berubah menjadi menekuk ya,
NO-nya, nanti kan dia berubah menjadi 16. Nah, yang awalnya reaksi ini harus melakukan disosiasi, karena tadi NO-nya menekuk, bisa langsung asosiasi ya, langsung bergabung si trifenyl fosfinnya. Akhirnya akan dihasilkan produk ini. Ya, begitu pula untuk reaksi yang di bawahnya. Oke, kemudian reaksi substitusi linggan ini bisa dikatalisis melalui transfer elektron. Nah, transfer elektron maksudnya di sini nanti ada penambahan elektron. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk melabilkan, ya. Kan umumnya 18 elektron dia kan sangat stabil ya, susah diganggu. Makanya di sini diubah dari 18 elektron menjadi 19 elektron, ditambah elektronnya 1 ya. Karena 19 elektron dia kompleksnya labil. Nah, karena dia labil, maka dia mudah melakukan reaksi. Misalkan di sini CO-nya jadi mudah lepas. CO-nya tadi lepas, kemudian linggan yang baru itu masuk, terjadi proses substitusi. Oke, kemudian reaksi substitusi ini juga bisa terjadi pada klaster. Nah, kalau pada klaster ini contohnya pada dodekakarbonil ya. Ini kayaknya salah tulis nih. Ini harusnya dodekakarbonil, tri besi 0 ya. Substitusi klaster ini, klaster si besi dengan trifenyl fosfin. Nah, biasanya pada proses substitusi itu selain dihasilkan produk produk substitusi cuma mengganti si CO-nya menjadi trifenyl fosfin, di sini juga terjadi hasil samping ya, hasil penguraian atau fragmentasi dari klasternya yang awalnya di sini berinti 3 ya, berinti 3, ada hasil sampingnya yang memiliki inti 1 seperti itu, terfragmentasi klasternya, terputus. Nah, kenapa bisa putus? Karena di sini ikatan antar Fe itu mirip dengan ikatan Fe dengan CO. Nah, karena kekuatan ikatannya mirip, makanya ini mudah diputuskan ya, semudah memutuskan ikatan Fe dengan CO. Akhirnya nanti harusnya di sini Fe dengan Fe digantikan Fe dengan trifenyl fosfin. Contohnya seperti itu. Maka terjadi fragmentasi. Nah, kecenderungan dalam satu golongan ya, dalam blok D, semakin ke bawah itu kan pembentukan klasternya semakin umum. Artinya ikatan antar logamnya itu semakin kuat dari atas ke bawah. Maka dari itu produk fragmentasi jumlahnya akan berkurang dari inti besi ke inti rutenium lalu osmium. Nah, yang osmium ini yang jumlah produk fragmentasinya paling sedikit. Kemudian kita lanjut ke reaksi adisi oksidatif dan eliminasi reduktif. Dari asal katanya, adisi oksidatif itu kira-kira nanti reaksinya seperti apa? Adisi, kemudian oksidasi. Kalau adisi itu seperti apa ya?
Adisi berarti apa? Ad itu kan artinya bertambah ya. Bertambah, yang bertambah apa? Bertambah ikatannya. Kemudian oksidasi itu artinya apa? Bertambah juga nih. Yang bertambah apanya? Bilox, Pak. Oke, yang bertambah biloxnya, betul ya. Jadi nanti di reaksi adisi oksidatif ada penambahan ikatan. Nah, kalau ada penambahan ikatan nanti artinya ada penambahan, mungkin saya tulis aja, bertambah angka koordinasinya. Nah, nanti kalian bisa mengamati ya, reaksi tersebut itu termasuk adisi oksidatif kah atau substitusi kah atau eliminasi reduktif kah ya. Dari namanya ya, kalau ternyata awalnya koordinasinya itu 4 kemudian jadi 6, lalu pusatnya awalnya biloxnya 1 jadi 3, berarti artinya reaksi tersebut adalah reaksi adisi oksidatif. Kalau eliminasi reduktif berarti gimana nanti kira-kira pengamatannya? Yang teramati perubahannya itu seperti apa? Dari asal katanya nih. Eliminasi reduktif. Eliminasi. Kebalikannya aja ya, kalau adisi itu bertambah, eliminasi itu berkurang. Berkurang ikatannya. Kemudian berkurang angka koordinasinya. Lalu reduktif berarti berkurang biloknya. Oke, nanti kalian perlu mengamati ya. Dia berubah, yang berubah apanya aja, kemudian nanti